Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara semua yang ikutin ibadah live streaming, tidak ada yang di gereja karena memang situasinya nggak memungkinkan. Sampai kita lihat suasana yang memungkinkan kita ibadah lagi. Lagi seneng-senengnya ikut ibadah secara tatap muka. Tiba-tiba kejadiannya seperti ini. Kita kehilangan hadirat yang langsung kita rasakan. Tapi tidak mengurangi jawaban Tuhan pagi ini melalui live streaming. Tuhan memberkati saudara. Kita buka Alkitab kita pagi ini. Kita akan bicara tentang gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Satu statement yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Enggak ada yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saya percaya Tuhan kenal saudara dan saya. Tanpa melihat latar belakang kita seperti apa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Dia berdaulat atas hidup kita dan dia tahu jalan hidup kita. Aku mengenal domba-dombaku. Artinya dia kenal. Bukan sekedar kenal, tapi dia berkati. Nah, yang jadi pertanyaan pagi ini adalah, dan domba-dombaku mengenal aku. Yang jadi pertanyaan pagi ini, adakah kita sebagai domba mengenal Tuhan kita? Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Nah, pagi ini saya mau bicara tentang beberapa hal. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Kita lihat kisah tentang Ayub. Ayub itu mengalami penderitaan yang luar biasa berat. Ayub itu mengalami satu hal yang gak enak. Tapi dia tetap berjalan di dalam Tuhan. Coba kita buka di dalam Ayub. Ayub 42. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub di tengah penderitaannya dia berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hubungan dekat dengan Tuhan. Di tengah penderitaan yang hebat, dia tahu. Ketika istrinya protes, dia pun marah. Dia bilang engkau hanya mau yang baik-baik saja. Dia ikuti apa kata Tuhan. Coba kita buka lagi. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku ya. Tuhan tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Nah, ujian-ujian yang kita hadapi ya. Saudara punya ujian, saya punya ujian. Ujian kita berbeda-beda. Ya. Tergantung kemampuan kita dalam menghadapi ujian. Ada batasnya. Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang di sini, Ayub bilang apa? Karena ia tahu. Ya. Karena ia tahu, dibilang apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Luar biasa. Ayub kenal dengan Tuhannya. Ayub dekat dengan Tuhannya. Sehingga dia berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kedekatan Ayub dengan Tuhan seperti itu. Dia yakin dengan penyertaan Tuhan. Berikutnya dia bilang, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa. Penyerahan Ayub yang luar biasa. Ya. Jadi ciri pertama orang yang mengikut Tuhan, yang mengenal Tuhan adalah melakukan jalan-jalan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mazmur 23, mulai ayat yang pertama di sana dikatakan, Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hubungan Daud dengan Tuhan begitu erat. Dia bilang, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya tertarik dengan kata-kata gini.
Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Domba makannya rumput. Tuhan kasih tahu, aku akan membaringkan engkau di atas rumput yang hijau. Artinya, kalau kita jadikan Tuhan gembala, kita ikut apa kata Tuhan, kita akan alami hal-hal yang luar biasa. Daud berkata, ia membaringkan aku di padang. Dibaringkan di atas berkat. Di atas rumput yang hijau. Dibawa ke air yang tenang. Luar biasa. Nah, ciri pertama adalah orang yang dekat sama Tuhan. Dia kenal Tuhan. Daud dia kenal Tuhan. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Aku kenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sejauh mana pagi ini pengenalan saudara terhadap Tuhan? Gimana penyerahan hidup kita pada Tuhan? Apakah kita mengenal sesungguhnya Tuhan kita? Dan Tuhan bilang, dan domba-dombaku harusnya mengenal aku. Domba-dombaku mengenal aku. Itu yang Tuhan minta dari kita. Domba-dombaku mengenal aku. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita belajar pagi ini. Kita dekat sama Tuhan, kita intim sama Tuhan. Apapun yang kita alami seperti Ayub alami, dia tetap tenang aja. Dia tetap tenang, dia boleh berkata, seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Luar biasa, ada gembala yang jaga kita. Ada gembala yang kasih makan kita. Dikasih rumput, dikasih air yang tenang. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara lebih dalam. Kenal Tuhan lebih dalam. Kita lihat Daud. Dia kenal Tuhan dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana saudara pagi ini? Apakah saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara? Kalau saudara jadikan Tuhan. Ciri pertama orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang dekat sama Tuhan adalah yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Coba kita buka Ulangan 28. Mulai ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Janji Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan diangkat oleh Tuhan. Cara Tuhan terlalu banyak untuk mengangkat kita. Oleh karena itu mari tetap dekat sama Tuhan. Hal yang pertama adalah kita harus lekat sama Tuhan. Domba-dombaku mengenal aku. Yang jadi pertanyaan, apa kita benar kenal Tuhan? Apa kita benar dekat sama Tuhan? Atau ya sekedar rutinitas, sekedar jalan, sekedar datang ke gereja. Tapi kita kenal Tuhan lebih dalam. Tuhan janji buat kita, dia akan memberkati kita. Dia janji buat kita, dia akan memberkati kita. Dia angkat kita bukan jadi ekor, menjadi kepala. Dia memberkati bakul nasi kita dan sebagainya. Itu janji Tuhan. Tapi ada sebelumnya, kalau engkau kenal. Dan dikatakan di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Maka Allah akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat engkau. Ya. Ciri-ciri orang yang kenal Tuhan, dekat Tuhan adalah dia melakukan segala kehendak Tuhan. Terlalu banyak kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Ya. Banyak. Tinggal sebagaimana saudara menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Yang kedua adalah menjauhi yang jahat. Ya.
Yang kedua, ciri-ciri yang ada kata Tuhan adalah tidak hidup dalam dosa, menjauhi yang jahat. Tidak hidup dalam dosa, menjauhi yang jahat. Mungkin saudara bilang, aduh Om, saya sudah banyak dosa, saya sudah banyak salah, saya jauh dari Tuhan. Pagi ini engkau dengar suara Tuhan, engkau akan mengerti maunya Tuhan. Coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan kejahatan kita. Jika engkau mengaku dosamu, ciri kedua orang yang kenal Tuhan adalah yang menghindari dosa. Tidak hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, tidak hidup di dalam dosa. Dan Allah bilang apa? Firman Tuhan bilang, jika engkau mengaku dosamu, mengakui kekuranganmu, maka Allah itu adil. Dia akan mengampuni engkau dari segala dosa dan kesalahanmu. Luar biasa. Tuhan baik, dia kenal saudara, dia kenal saya. Dan yang jadi soal hari ini, apakah kita kenal Tuhan yang luar biasa itu? Kenal Tuhan secara utuh, kenal Tuhan secara yang baik. Saya nggak tahu, tapi rindunya Tuhan, Dia mau engkau kenal Dia. Akulah gembala yang baik. Aku kenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah itulah. Ya. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Saya ingat kisah tentang Yusuf. Yusuf punya kesempatan dia berbuat dosa. Dia ada di rumah Potifar. Dan seisi rumah itu dalam pengawasan dia. Di dalam kuasanya Yusuf. Ya. Tapi Yusuf tahu. Dia nggak mau berbuat dosa. Dia mau kehendak Allah yang jadi. Sehingga dia berkata, apakah aku harus melakukan dosa yang besar ini dengan tidur dengan istri Potifar? Enggak, saudara. Dia punya prinsip, enggak lakukan kejahatan. Saya enggak tahu saudara punya model apa yang saudara jalani hari ini. Kejahatan apa yang saudara jalani. Tapi kerinduan firman Tuhan adalah jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup di dalam kebencian. Jangan hidup di dalam amarah. Jangan hidup di dalam ketidakpenguasaan diri. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal. Ciri orang yang mengenal Tuhan adalah satu, dia melakukan segala yang benar di hadapan Tuhan. Dua, dia tidak hidup di dalam dosa. Dia akui dosanya. Ya, ada firman Tuhan juga berkata, jika dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Ya, saudara kasih Tuhan. Itulah Tuhan kita, baik buat kita. Dia senantiasa menjaga kita. Ya, oleh karena itu mari, jangan hidup di dalam dosa. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan adalah dia tidak hidup di dalam dosa. Dia hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Meninggalkan dosa, hidup yang salah, hidup yang kurang. Dihadapi gitu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dan tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Di dalam kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, kita saling mengasihi. Firman Tuhan bilang, kasih makan orang yang menganiaya kamu. Ampuni dia. Jangan hidup dalam kebencian. Jangan hidup dalam amarah. Jangan hidup di dalam hal-hal yang jahat. Ya, Tuhan mau kita semua dapat berkat dari Tuhan. Kasih. Mudah diucapkan. Susah untuk dijalankan. Kita bisanya marah. Kita bisanya emosi. Kita bisanya nggak sabar. Penguasaan diri kita nggak ada. Tapi firman Tuhan pada pagi ini mengatakan, engkau akan hidup di dalam kasih. Ciri-ciri orang yang kenal Tuhan, dia melakukan segala yang baik di hadapan Tuhan. Dia tidak hidup di dalam dosa, dia hidup di dalam kasih. Bagaimana kadar kasih saudara pagi ini? Saya nggak tahu. Saudara renungkan sejenak, kadar kasih saudara kepada Tuhan. Atau kita sekedar ya biar kelihatan ke gereja seolah kita mengasihi Tuhan, padahal kita nggak ada kasihnya. Nggak ada hal-hal yang baik yang kita lakukan. Tuhan bilang, jangan. Jadi rangkuman firman Allah pada pagi hari ini. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik. 2, dia tidak hidup di dalam dosa. Ya. Jangan seperti Saul, ditolong dia penuh kebencian kepada Daud. 3, ya, hiduplah dalam kasih. Karena Tuhan itu baik buat kita, mari kita hidup dalam kasih, di dalam hal-hal yang baik. Ya. Firman Allah tidak saya perpanjangkan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang besar. Pada pagi hari ini hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajar kami hidup sesuai maunya Tuhan. Kami jalani hal-hal sesuai maunya Tuhan. Kami tidak hidup di dalam dosa. Dan kami hidup di dalam kasih. Saling mengampuni, saling mengasihi. Ampuni kami kalau kami ada salah, ada kurang. Biarlah hidup ini kami lakukan sesuai maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau ajaib. Terima kasih Allahku. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.